Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang muslim itu kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu, terutama yang laki-laki berjamaah di masjid. Dari 4 imam mazhab yang 3 diantaranya mengatakan wajib, 1 diantaranya mengatakan sunnah muakkad, jadi tetap sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku ingin membakar rumah jika ada laki-laki yang sholatnya tidak di masjid, saking pentingnya sholat berjamaah di masjid. Nah, sepenting apa sholat berjamaah di masjid itu? Nah, sholat SK-nya, saya menyebutnya SK-nya atau wahyunya itu spesial, tidak melalui malaikat Jibril, tapi Allah mi'rajkan Rasulullah SAW dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan buraq. Lalu beliau di Masjidil Aqsa menyolati seluruh nabi dan rasul, lalu mi'raj ke Sidratul Muntaha. Di situ Allah memberikan perintah sholat 5 waktu kepada Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, jika dalam diri kita masih malas dalam menjalankan sholat, berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Karena pembeda seorang muslim dengan orang kafir itu adalah sholat. Jadi kalau muslim dia tidak pernah sholat sepanjang hari, sepanjang pekan, sebulan, setahun nggak pernah sholat, berarti Islamnya hanya sekedar KTP saja. Karena ya pembeda di antara muslim dan kafir itu adalah sholat. Yang paling utama sholat. Seorang dikatakan muslim itu dilihat dari sholatnya. Itu. Nah, kenapa kok kita itu masih belum semangat dalam sholat, masih belum merasa sholat itu adalah kebutuhan? Mungkin tingkatan pertama kita merasa sholat itu dipaksa ya. Saya dulu waktu di Ma'had, sholat kami itu di absen sama yang namanya seksi agama, di absen subuh, asar, maghrib, isya, kecuali zuhur di absen. Awalnya terpaksa, tapi lama kelamaan kita menjadi biasa, sehingga kita tidak perlu di absen lagi, kita sudah datang ke masjid. Nah, jika merasa pertama dipaksa, kedua merasa sholat itu adalah kewajiban. Nah, yang paling tinggi adalah kita merasa sholat itu adalah kebutuhan. Jadi kita yang butuh sholat, karena Allah tuh nggak perlu ibadah kita. Allah nggak perlu. Andai kata seluruh makhluk yang di bumi ini semua beriman kepada Allah, semua taat kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah. Ataupun jika seluruh makhluk di bumi ini semua mungkar, semua kafir, itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah. Jadi kita yang butuh sholat, kita yang butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya sholat itu seperti ibarat kita mandi di sungai 5 kali sehari. Rasulullah tanya kepada para sahabat, apakah masih ada kotoran jika seorang mandi di sungai 5 kali sehari? Tidak ya Rasulullah SAW. Itulah sholat. Sholat itu menggugurkan dosa. Setiap ruku yang kita lakukan menggugurkan dosa. Setiap sujud yang kita lakukan, jarak diri sholat di antara sholat lainnya itu menggugurkan dosa. Jadi kita itu pendosa. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu sudah banyak dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan dari tangan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita, itu banyak sekali dosa. Makanya kita gugurkan dosa kita dengan selain istighfar itu, yaitu dengan kita sholat. Jadi mulailah mencintai sholat. Terkadang yang membuat kita belum cinta dengan sholat itu karena kita itu nggak tahu esensi dari sholat, nggak tahu pentingnya sholat, nggak tahu utamaannya sholat, hadis-hadis tentang sholat kita nggak tahu, makanya kita nggak semangat dalam sholat. Nah, selain itu kita mengetahui bahwasanya sholat itu adalah waktu istirahatnya Rasul. Ayo, aneh ya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika Bilal akan mengumandangkan azan itu Rasulullah SAW teriak pada Bilal, ya Bilal istirahatkan aku, ya Bilal istirahatkan aku. Artinya apa? Rasulullah mengatakan pada Sayyidina Bilal untuk cepat-cepat mengumandangkan azan, karena waktu istirahatnya Rasul itu ketika sholat. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu ketika sholat itu sangat menikmati sekali, sangat menikmati, karena
namanya juga menghadap Allah kan, menghadap Rob, diawasi Allah. Kalau tinggal ihsan itu kan kita beribadah seakan-akan melihat Allah, atau kita merasa diawasi oleh Allah itu. Nah, Rasulullah sudah tinggal seperti itu, merasa melihat Allah atau merasa diawasi oleh Allah. Makanya Rasulullah sangat senang ketika akan sholat. Makanya ketika dalam riwayat itu, beberapa riwayat itu, Rasulullah ketika melaksanakan sholat, sepertinya itu waktu sholat taraweh, beliau melaksanakan 1 rakaat bisa sampai 1 juz, bisa sampai 3 juz. Al-Baqarah, lanjut Ali Imran, An-Nisa itu. Jadi luar biasa. Nah, saya kulhu paling. Kalau sholat sunnah rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. ya itulah manusia. Yang penting jangan sampai kita meninggalkan sholat. Minimal 5 waktu saja, kita jangan sampai meninggalkan sholat. Minimal 5 waktu. Kalau 5 waktu kita sudah sholat, mungkin pertama di rumah dulu, kita coba sholat di masjid. Kalau kita sudah berjamaah di masjid 5 waktu, itu keren. Lalu kita tambah sunnah-sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, kita tambah sholat duha, minimal cuma 2 rakaat duha tuh. 2 rakaat paling nggak sampai 5 menit. Tahajud, witir. Kalau kita belum bisa bangun tahajud, kita witir sebelum tidur. Itu saja. Jadi kita siasati. Nah, selain itu, selain sholat itu pembeda dari orang muslim dan kafir, sholat itu juga penanda kalau seorang itu terbebas dari munafik atau tidak. Nah, jadi dalam Al-Quran disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 152 kalau nggak salah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nah, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ciri orang munafik Allah sampaikan di surat An-Nisa itu, orang munafik itu ketika akan mendirikan sholat, mereka mendirikan sholat dengan rasa malas. Nah, kalau kita mendirikan sholat dalam keadaan malas, hati-hati, bisa jadi dalam diri kita ada kemunafikan. Yura'unan nas, sholatnya itu ingin dilihat orang lain, ingin riak. Makanya zaman Rasulullah SAW itu Abdul bin Ubay itu sholatnya bareng Rasul. Jangan heran, sholatnya bareng Rasul, bareng para sahabat, tapi dia itu sholat karena ingin dilihat manusia. Karena sholat Islamnya mereka itu hanya sebatas lisan dan perbuatan, tapi tidak di hati. Nah, munafik itu tuh seperti itu. Wala yazkurunallaha illa qalila. Jadi mereka itu sangat sedikit sekali mengingat Allah atau zikir. Salat itu kan zikir, baca Quran zikir, mengucap kalimat thayyibah itu zikir. Jadi kita perbanyak zikir agar kita terhindar dari kemunafikan. Makanya kita juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nifaq, kemunafikan. Nah, terakhir mungkin yang membuat kita malas sholat atau tidak semangat dalam sholat adalah karena kita nggak tahu keutamaan sholat. Pertama, jika kita berjalan dari rumah kita sampai masjid, 1 langkah itu menggugurkan dosa, 1 langkah itu menaikkan derajat kita. Jadi Masya Allah, jika semakin tinggi derajat kita, itu kan semakin peluang untuk masuk surga itu kan semakin besar. Semakin banyak dosa yang digugurkan, itu kan berarti dosa kita semakin berkurang. Jadi ketika yaumil hisab, di yaumil mizan, itu timbangan keburukan kita semakin berkurang karena dosa kita digugurkan, walaupun dosa-dosa kecil nggak masalah, itu keren. Nah, selanjutnya sholat berjamaah di masjid itu 27 juga pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Sholat sendiri mungkin pahalanya 1 ya. Coba bandingkan 1 dibanding 27. Kita sholat di rumah 1 kali, kalau sehari 5 kali, butuh 3-4 hari untuk menyamai 1 kali sholat berjamaah di masjid. Coba bayangkan, keren nggak sholat berjamaah di masjid itu? Jadi apalagi ada juga yang mengatakan 27 itu kali 10 lagi, 270. Itu lebih keren lagi. Belum lagi ketika kita menunggu waktu sholat, atau ketika kita muazin, atau ketika ada yang imam, itu sangat keren sekali. Makanya kalau ada laki-laki sholat di masjid itu keren lah. Saya kagum apabila ada seorang laki-laki, entah itu pemuda, remaja, orang tua, lansia, itu sholat di masjid, itu menurut saya keren. Karena hatinya itu terpaut dalam masjid.
bukankah salah satu dari golongan yang mendapatkan naungan dari Allah itu adalah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid itu. Jadi belum azan udah ke masjid, atau azan baru Allahu Akbar itu langsung ke masjid, itu kan keren. Jadi Masya Allah, saya juga iri terkadang dengan orang yang rajin beribadah ke masjid. Bahkan saya pernah melihat video, ada orang yang buta di luar negeri, ada orang buta itu memasang tali di masjid sampai ke rumahnya. Artinya apa? Dia itu berjalan ke masjid melalui tali itu. Jadi dia tidak ingin dituntun manusia, tidak ingin menyusahkan manusia. Dia pakai tali sendiri. Keren gak itu? Iri seharusnya kita tuh yang mata kita bisa melihat, kaki bisa berjalan, bahkan sekarang ada kendaraan. Iri kita dengan orang itu. Nggak bisa melihat loh. Seperti sahabat Abdullah bin Abi Maktum yang minta uzur ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu tidak ada yang menuntun ke masjid, bolehkah saya sholatnya di rumah? Pertama kata Rasulullah, boleh. Lalu ketika balik badan, ya Abdullah, apakah engkau mendengar azan? Kata Abdullah, saya mendengar Rasulullah. Penuhilah. Artinya datangilah sholat, walaupun Abdullah bin Abi Maktum yang nggak bisa melihat. Jadi kita seharusnya iri, mata kita sehat, telinga kita bisa mendengar azan, mulut kita bisa menjawab azan, tangan kita bisa mengambil air wudhu, kaki kita bisa melangkah ke masjid. Seharusnya kita iri dengan orang yang buta tadi, iri dengan sahabat Abdullah bin Abi Maktum. Jadi itu terakhir lagi. Jadi setelah sholat bersama dilakukan kan kita ada zikir ya. Nah, zikir itu ketika kita tidak melakukan 3 hal. Pertama, kita tidak berbicara selain zikir. Kedua, kita tidak berpindah tempat ketika kita tidak satu lagi saya lupa. Jadi kalau kita selama zikir itu kita tetap berzikir, tidak berbicara selain zikir, tidak berpindah tempat, lalu tidak satu lagi saya lupa. Itu malaikat tetap mendoakan kita. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia, sampai kita melakukan 3 hal tadi. Jadi seperti itu. Wallahu miswab. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf, mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Saya bukan menggurui, saya bukan orang yang ahli sholat, tapi saya hanya menyampaikan kepada teman-teman semua agar kita semangat untuk menjalankan ibadah sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.